Ibu. Kita bertanya-tanya dengan sejarawan kita. Mama Nonian, sejarah Palembang di Pacak. Iya, merdeka ke dulu. Merdeka. Merdeka. Wah, merdeka. Itu dia. Merdeka kau merdeka? Kau merdeka? Merdeka, merdeka, Merdeka semuanya. ya. Jadi Hanya hakikinya belum ya. Ya. ternyata perjuangan masyarakat di Kota Palembang ini panjang. Mulai dari membentuk laskar-laskar, perjuangan-perjuangan dan sebagainya, tapi masih terpecah-pecah ya. Masih terpecah-pecah. Nah, untuk buka dulu telepon saya dua ini. ya undang apa dibuka, rusak kalau dibuka baru ya. Ya. Kita undang Rukin bagi yang pengen telepon atau pengen bertanya tentang sejarah kita ini, atau malah Anda itu adalah saksi sejarah. Wah, boleh telepon menceritakan soal sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang ini di 380022. Waalaikumsalam. Oh, ya Allah. Ini datang telepon datang. Ya. Oh, yang besar tinggi. Oh. Halo, nama siapa di mana? Dan siapa di mana ini? Halo, Ya. Waalaikumsalam. sama Pak Herman PM. Oh, Herman PM. Emang sejarah ini. Kita masih banyak teman-teman tidak coba lagi. Iya, cak mana? Panjang umur, alhamdulillah. Iya. Apa yang nak disampaikan ke Herman? Iya. Cak mana? Apa yang disampaikan? Aku dulu tuh bapakku berjuang ke Jepang kan. Iya. Jadi dulu tuh bapak pernah ngomong, ya apalagi dipantau kami, jadi perlu PPP apa namanya, di situ maka kita kalau tapi kalau dengan cerita bapak, pedih ya? panas pikiran gitu kan? Iya. Perjuangan dulu tuh cukup hebat, gitu kan? Wakui gitu. Pada terakhir gitu kan? Iya. Kata bapak dulu, uji bapak itu apa pernah acara, gitu kan? Dan tahu bapak tempat cepat, gitu kan? Nah jadi uji kata bapak itu ada makanan sedikit berbagi, gitu kan? Iya. Suka duka ya. Nah, tapi perjuangan itu cukup hebat. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita jadi orang yang merdeka, gitu kan? Ya, Nah, itu. tapi dari prinsip sejarah bapak tadi, Ya. itu mengingatkan sejarah-sejarah bapak dulu pasti itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita Merdeka. walaupun itu Merdeka. Merdeka. Iya. Sedikit pada juga deh, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Baca kalau bahasa semut bis. I love you. Wah, never mind everything. Iya. Ada yang ditanya enggak ini? Mas curhat. Ada yang Dah ditanya hati ditanya. Panjang aja cerita ini. Curhat tanya apa? Nah, bapak tuh lagi muda kan? Dia tahu sejarah-sejarah itu sumbernya dari mana. Iya. Apa tentang sejarah tadi? Langsung nangis. Rasanya. Iya, nangislah dulu sudah. Tutuplah telepon, nangislah dulu. Iya. Oke. Zaman dulu tuh di Kota Palembang alangkah hebatnya, kan? Iya, betul sekali. Cuma dia pakai apa? Itu pakai batu. Ya, benar. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rendon. Waduh. Terharu lagi kami di sini. Iya, wah Bang. Ini kita kedatangan lagi ahli sejarah kita. Iya. Kemas Ari Panji. Beliau Kemas Ari Panji wong Palembang kan katanya ada. Amun wong Inggris halo kita. Bukan sejarawan nih. Besar-besar kali loh wadah nih. Iya. Mereka punya jarak dikit aku. Jangan galak main PC. Ya, jangan body shaming ya. Aku tuh setuju aja jangan kita jangan ini. Besar kali loh wadah sejarawan ini. Badan sejarawan di kok ini besar. Ini kecil. Ini rakyat jelata. Ini yang pusing dengan sejarah. Makanya banyak belajar sama beliau-beliau ini. Dari mana belajar? Dari mana? Sengaja tadi habis ke rumah Kak Kemas Ari Panji nih, Pak ya gitu. Nyari ngopi dulu ya. Jelata ngopi. Itu warung embok inilah, sambil belajar sama. Kau tanya dulu ada kopi dah. Ada. Cuma baju putih bela main jadi. Jadi. Nah,
kata Kak Herman tadi tuh, ahli sejarah ini dapat Iya, dari dapat mana? dari mana sumbernya? Yo, kalau misalnya sudah ngajar berarti sekolah nian. Itu. Ya kebetulan apa namanya Wak Abah, kalau saya pribadi gitu, memang dididik di sejarah gitu. Yo, Jadi dari S1-nya, saya S1 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ya ilmu sejarah. Kemudian di tahun 2004 sampai 2009 jadi 4 tahun Wak Abah, saya mengambil S2 di universitas yang sama di Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kemudian untuk S3-nya juga mengambil di universitas yang sama lagi, Gadjah Mada juga, Yogyakarta. Tentang sejarah lagi. Tentang sejarah, tapi ini lebih lama gitu, Wak Abah. Berapa lama? 7 tahun gitu, 7 tahun saya ini. Waduh, hebat. Agak lama nih. Agak lama. Iya. Kalau beliau di Gadjah Mada, Iya. kalau itu Gajah Duduk. Sarung. Ada sama dosen di situ namanya Bah. Iya. Oh, kawan seangkatan dari S1 itu. Nah, iya, Baharudin Yang itu. dulu itu ipar saya. Ulah, ya Masya Allah. Maria. kecilnya, Iya, kecilnya. Ketemu-temu tuh ketemu. Kalau Kak Kemas Eri Panji, sejarah itu Kalau kami secara pribadi pertama S1-nya memang di sejarah, Yo. tapi di Unsri beda dengan kejadian ini bahwa kami di Unsri S1, S2-nya kami ngambil kebijakan publik juga di Unsri. Oh. Jadi kami produk lokal. produk lokal, kearifan lokal. Kearifan lokal. Iya. Jadi belajar. Belanja itu. Iya. Pertama memang background kita sebagai putra daerah, jadi mengangkat yang lokal-lokalnya harus Iya. kita angkat. Kalau ada kita siapa lagi? Iya, Mengangkatnya, benar. kan? Nah, jadi kami belajar juga di Unsri, kemudian juga memperdalam, banyak meneliti dan meriset tentang sejarah lokal ini. Ya enggak main-main nih. Nggak main-main. Bahan-bahan untuk belajar itu dari sumber-sumber terpercaya. Selain wawancara dengan narasumber, dengan pelaku-pelaku, ya kita juga dengan referensi-referensi yang kita dapatkan dari arsip-arsip. Iya. Jadi kalau dak kati apa istilah kata kita Palembang ini dak kati panduan, dak kati rujukan, dak baca kita nulis. Ndak baca. Sejarah ini kalau Ndak nulis baca. salah, Salah akibatnya tahu, salah. salah terus dia. Seumur hidup, Nah itu. Iya. Tidak jauh beda dengan para ulama lah sebenarnya. Kalau Iya, dia iya. menyampaikan sesuatu yang salah, wong ngikut jadi dosa. Salah kalau. Nah, itu lagi Salah berjamaah. Nah, itu. Aduh. Jadi berat sebenarnya di Berat, sejarah berat ini. sebenarnya. Jadi kami juga menyandang sejarawan itu bukan istilah kegalaan juga gitu. Karena ada semacam ada beban moral untuk ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi tidak basing-basing kalau itu Cik Maria. Kebenarannya itu. Iya, Bertanggung jawab tuh. Nah, pertanggungjawabannya. kalau cerita soal Palembang ini terkenal dengan perang 5 hari 5 malam itu, Pak. Iya. Nah, bisa dicerita ke tahun berapa, Terus cak mana pelaku- awal mulanya, pelakunya. apakah pelakunya perang itu tuh masih hidup Iya. sampai Jadi sekarang? dulu kok kami dulu. Basingnya yang mana? Pusing baik kalau dari. Masih dari dulu. Jangan kakak tanya, kakak sudah terkeluar. Iya. Tadi borongnya segmen Main deh. Iya. segmen 2 aja, tak kakak. Jangan ngomong telat, malu deh. Iya. Iya. Tidak telat. Terlambat. Waktunya kecepatan. Salah. Itu dia nggak. Memang kita setting cak itu. Datang si kok dulu, baru yang kedua datang. Galak nih ya Cik Maria nih. Iya. Wabah payah, wabah tak tahu tidak nih. Coba cak mana nih Kak? Nah, Sejarah jadi ini. ini. Jadi perang 5 hari 5 malam ini 1 Januari sampai dengan 5 Januari 1947. 2 tahun setelah kita merdeka. Oh, 2 tahun setelah merdeka terjadi perang ini. Iya, jadi artinya ketika kita sudah menyatakan kemerdekaan, Belanda nih, kalau bahasa kita nih masih galak nak di sini lah. Jangan lari. Dalam lari. Kelemahan di Nah, sini. kelemahan di sini. Mata Karena ngiru cukup. nah itu jadinya. Nah dengan berbagai cara, dengan caranya macam-macam, dia salah satunya melok pasukan sekutu kembali lagi kita dan dia menguasai Palembang. Nah ini terjadi perselisihan antara kita yang sudah merdeka dengan Belanda karena di sini ada beda prinsip. Belanda tuh belum mengakui kita sebagai sebuah negara merdeka. Karena dalam berdirinya sebuah negara itu kan salah satunya syaratnya itu harus ada pengakuan dari negara lain. Nah Belanda masih megang itu dia tidak galak ngakui. Nah, Tenang dulu kak, angkat telepon dulu. Ini apa perang ini? Halo. Halo, Assalamualaikum. Mas, mana orang Pak Ebo? Halo. Halo. Iya. Dengan siapa di mana ini? Kak Yopi. Yopi di mana?
Meranjat. Meranjat? Iya, meranjat ya. Meranjat. Tubuh. Iya. Bosan pun ikut. Sama ni Yopi, ada yang sampai ke Macam mana? Hilang-hilangan. Iya. 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 Ya. Ini ada 2 telepon yang masuk ya. Beradu. Ya, Siko Iya, iya. Terus siapa? Ya. Dua uang ya? Sinyal. Oh, sinyal ini. Memang sinyal kita agak terganggu musim hujan ini. Iya, Pak, ya. iya. Iya. Kayak coba lagi lah ya. Agak bosan meranjat. Iya. Coba lagi lah ya. Jadi perang 5 hari 5 malam itu terjadi setelah 2 tahun kemerdekaan. Gara-gara Belanda udah agak lari dari Palembang ini. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi 1 Januari 47 itu sampai dengan 5 Januari terjadi perangan di sini. Ya, namun nanti berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Dan kita baru mendapat pengakuan Belanda itu sejak merdeka itu malah 2 tahun berikutnya 49, 27 Desember 49. Setelah adanya perundingan-perundingan antara pihak Indonesia dalam hal ini dengan pihak Belanda. Jadi karena dia tidak galak ngakui kita, akhirnya terjadilah perundingan-perundingan. Itu yang kami di sejarah ngomongnya perjuangan dalam meja perundingan. Perjuangan dalam bentuk tanpa senjata. Nah, lobby-lobby segala macam ada beberapa perundingan-perundingan. Nah, 49 kita baru dapat pengakuan dari Belanda menjadi sebuah negara yang merdeka. Tapi waktu itu negaranya dalam bentuk negara RIS. Tapi kita terima karena ini memang bagian dari strategi perjuangan. Setelah konferensi meja bunda. Iya, di konferensi meja bunda. Iya. Nanti 1 tahun setelah 49, 50 kita balik lagi NKRI. Itu strategi perjuangan sebenarnya. RIS baik. Iya. Republik Indonesia Serikat. Serikat. Iya. Jadi perang 5 hari 5 malam tuh di mana lokasinya? Apa terdeteksi tak? Lokasi perangnya tuh. Kami kasih gambaran sedikit, mungkin kita lanjutkan Cak Dedi. Jadi perang 5 hari 5 malam itu terjadi di jantung kota. Nah, sekarang pertanyaan kita, jantung kota Palembang itu mana? Ya daerah Masjid Agung dan sekitarnya. Itulah namanya jantung kota. Artinya jadi mulai dari BKB, Masjid Agung sampai ke Ceritas, kemudian kalau melebar ke sini Pasar 16 sampai ke Sungai Rendang, ya. Nah, kemudian kalau melebar ke sananya sampai ke Kambang Iwa misalnya seperti itu, dan masuk ke daerah Tangga Buntung seperti itu. Nah, jadi itulah namanya jantung kota Palembang pada waktu itu. Ya kalau sekarang kan Palembang udah lebarnya, Udah lebarnya. nambah terus. Batas kota beda lagi ke Palimo, menurut batas Palimo kan. Nah, sekarang lah kilometer 12. 12. Nah, kira-kira main daerah ya. Oh, biasa hidup nambah terus. Nah, mungkin jantung kota gitu nih malah Sungai Musi. Iya. memang kembali ke peradaban kita dari sejarah Sriwijaya itu sebenarnya pusat kota Palembang itu sepanjang Sungai Musi itu. Karena rumah-rumah ngadep Sungai Musi kalau Cek Maria dulu. Gitu ya. Iya, kalau sekarang buntut ibu Sungai Musi belakang ya kan. Apa di monumen itulah di situlah Salah satu titiknya. Mungkin ada di bisa nambah. Jadi markas pertama kan pembagian markas Republik dan markas tentara Belanda itu rata-rata memang di pertama di Benteng Kota Besar, sekitar Benteng Kota Besar, kemudian di Bom Yeti itu di dekat Jacobson sekarang ini di lautnya, kemudian di Bom Pelaju itu di Jalan Tengguru, lalu kemudian di Rumah Sakit Caritas. Oh, itu markas Belanda. Markas Belanda, kemudian di Bom Baru, lalu kemudian di Pelaju dan Sungai Gerong. Nah, pasukan kita juga demikian, hampir dekat-dekat semua. Jadi di mana pasukan kita nyerang Belanda, misalnya, disitulah muncul pecah perang. Nah, tapi di perang 5 hari 5 malam ini perang kota sebetulnya, Wa'aba gitu. Artinya seluruh front perang itu terjadi memang di jantung-jantung kota ini yang diduduki oleh Belanda. Dan kemudian itu pada awalnya Tentara Republik Indonesia atau TRI Sumatera Selatan itu terdesak di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Baru kemudian hari keempat, di hari keempat dan hari kelima itu justru Belanda yang terdesak. Nah, tapi terdesak di hari pertama dan hari ketiga itu karena Belanda melancarkan serangan frontal, mulai dari darat, jadi dari dari perang darat, kemudian dari laut, dari Sungai Musi,
kemudian dari udara, dan mereka apa ya, sembarang bombardir gitu. Jadi termasuk misalnya seluruh kota Palembang pada waktu itu luluh lantak karena perang ini. Pecah guna. Termasuk apa namanya Pasar 16. Pasar 16. Maka yang paling banyak merugi dalam perang 5 hari 5 malam itu adalah masyarakat Cina pada waktu itu yang banyak pedagang. Ya, salah satu di tuntutan apa namanya masyarakat Cina di Palembang terhadap apa nama pemerintah India Belanda di tahun setelah perang 5 hari 5 malam inilah minta ganti rugi dengan Belanda. Tapi Belanda tidak merespon. Sehingga kemudian banyak orang-orang Cina ini kemudian yang bersimpati dan berpindah ke pihak Republik, menyokong gitu. Salah satunya ya ketika kita diblokade oleh Belanda. Ya kita blokade secara ekonomi, jadi Sungai Musi itu tidak bisa dilewati oleh pedagang-pedagang kita karena diblokade oleh Belanda, sehingga kemudian ya terjadi perdagangan penyeludupan. Dr. Akagani pemimpin kita pada waktu itu dikenal sebagai Raja Penyeludup Asia Tenggara. Dari Palembang barang-barang itu diseludupkan ke Singapura. Dan itu disokong oleh kelompok pedagang Cina yang tadi. Nah, ini yang 16 ikut membantu. ikut membantu. Ya, ini betul-betul bersatu gitu. Jadi pada waktu itu. Masih panjang kayak? Masih. Iya, masih. Infonya aduh. Sejarah panjang ini. Oh iya. Kaca 2 jam, Cek. Iya. Masih di Narasumber nih 3 jam. lewat dulu nih iklan.